Lanjut lagi untuk part keempat dari chapter 15 tentang equity ya. Eh, di part 4 ini kita akan lebih membahas atau kita awali dengan pembahasan akuntansi dan pelaporan untuk saham treasury ya, saham treasury. Jadi saham treasury itu apa? Ya, saham treasury ya. Oke, saham treasury itu adalah saham yang beredar, kemudian saham itu diakuisisi atau dibeli kembali oleh perusahaan ya, perusahaan sendiri. Jadi perusahaan yang mengeluarkan saham kemudian membeli kembali. Atau di sini disebut sebagai reacquisition of share. Nah, sekarang kenapa sih perusahaan itu ingin membeli sahamnya, ingin membeli saham yang beredar gitu. Jadi ada beberapa alasan sih kenapa perusahaan itu ingin membeli sahamnya tersebut. Gitu. Yang pertama, kemungkinan ini ada beberapa, langsung saya slide-kan aja ya. Yang pertama itu terkait dengan profit tax efficiency distribution. Jadi kalau misalnya saham itu dijual ke pihak lain atau apa, itu kan sebetulnya ada ini ya, ada pajak-pajaknya tuh di pemegang saham. Nah, kemudian yang kedua ya kita bahas ini ada earning per share, meningkatkan earning per share. Jadi EPS-nya naik nih ya. EPS itu kan berarti earning dibagi jumlah sahamnya. Nah, kalau misalnya jumlah sahamnya itu diakuisisi, ditarik kembali, berarti kan berkurang. Kalau jumlah saham berkurang, sedangkan earningnya ini misalnya tetap gitu ya, maka jumlah earning per share-nya EPS-nya akan meningkat. Ketika EPS akan meningkat, maka mungkin di mata investor, oh perusahaannya ini EPS-nya meningkat nih, gitu. Bagus itulah kelihatannya. Sama seperti return on equity gitu kan. Kemudian yang ketiga, dibilang bahwa kemungkinan perusahaan itu bisa saja memberikan saham kepada karyawannya sebagai kompensasi, misalnya sebagai bonus. Mengikat karyawan, misalnya bukan mengikat apa ya, supaya karyawan itu memiliki rasa kepemilikan lah ke perusahaan lebih besar gitu ya, sehingga kinerjanya lebih baik lagi. Ada juga misalnya menghindarkan ya potensi take over dari perusahaan lain atau dari shareholder yang lain gitu. Jadi kalau misalnya ada shareholder kemudian dia suka beli saham, mengakuisisi saham oleh pemegang saham yang lain, kemungkinan presentasinya dia akan tinggi. Ketika presentasinya tinggi, misalnya katakanlah ada batas tertentu, kita khawatir dong perusahaan ini akan di take over oleh orang lain, apalagi itu misalnya katakanlah oleh kompetitor kita. Mungkin di sini kalau ada yang suka nonton drama-drama Korea tuh ya, biasanya ada tuh yang genrenya perusahaan yang memanage perusahaan itu suka gitu. Jadi dia tuh istilahnya lobby sana lobby sini untuk mendapatkan jumlah lembar saham yang diinginkan supaya kenaikan presentasinya tinggi, kemudian dia bisa melakukan take over, dia bisa melakukan kendali ke perusahaan sehingga dia bisa mempengaruhi pengambilan keputusan. Berikutnya yang kelima itu adalah sebenarnya menaikkan market share. Jadi ini terkait yang poin kelima ya. Mulai tahun 2020 itu sebenarnya ya ada surat edaran dari OJK kalau nggak salah ya, surat edaran dari OJK awal-awal tahun 2020 itu isinya apa? Isinya itu adalah sebetulnya emiten yang harga sahamnya rendah atau terendah itu boleh saja atau mungkin didorong lah waktu itu untuk melakukan buyback. Jadi treasury share atau acquisition itu bisa kita bilang buyback ya, saham yang di buyback atau dibeli kembali gitu. Nah, ketika misalnya sahamnya, harga saham di pasaran rendah, dia cepat-cepat beli daripada misalnya semakin rendah. Yang peredaran di luar kan, kalau misalnya peredaran di luar itu misalnya sedikit, nanti bisa saja sahamnya itu akan naik kembali gitu. Jadi konsep supply on demand di sini berlaku. Dan di sini contoh misalnya perusahaan yang tahun ini melakukan buyback itu ada beberapa sih. Kalau nggak salah itu ada yang perusahaannya Sairoti tuh, yang Nippon Indosari, ada juga Ramayana, ada juga Saratoga, atau apalah tadi itu yang mungkin kalian nanti bisa searching, itu melakukan akuisisi lagi sahamnya atau buyback sahamnya. Namun juga ada yang awal tahun itu ada perusahaan yang melepas saham treasury-nya. Itu ada Telkomsel ya, itu mereka melepas saham treasury-nya. Tentunya melepas atau misalnya mengakuisisi itu pasti ada pertimbangan-pertimbangan ekonomis gitu.
Kebanyakan sih kadang-kadang memang ke pertimbangan pasar ya gitu, apalagi ketika pandemi awal-awal tahun 2020 itu kan kenapa ada SE OJK, surat edaran OJK itu ya untuk menyelamatkan supaya harga pasar saham beberapa emiten itu tidak terjun jauh gitu. Nah, kemudian kalau dalam akuntansi, kalau kita lihat dari segi akuntansi, saham treasury ini ketika kita mengakuisisi ada dua metode, tapi saat ini sesuai dengan IFRS atau yang memang sudah luas digunakan itu adalah menggunakan cost method. Berapapun nilai acquisition, maka itulah yang akan dicatat. Nah, treasury share sendiri itu mengurangi equity ya, karena sifatnya kan saham yang beredar kemudian ditarik lagi gitu. Artinya saham yang beredar atau saham yang dipegang oleh pemegang saham yang di luaran sana itu berkurang. Maka jumlah modal kita, jumlah ekuitas kita pun berkurang. Seperti ini misalnya contoh nih, ini belum ada treasury share ya. Misalnya ada contoh ekuitasnya, misalnya di sini ada share capital ordinary 100.000, share premium ordinary 900.000, return earningnya 300.000. Ini belum ada treasury misalnya. Nah, kalau misalnya nanti ada treasury bagaimana itu kita akan bahas. Yang pertama kita akan bahas dulu jurnal untuk mencatat pembelian saham treasury ya, atau pembelian reacquisition tadi. Misalnya ini ada perusahaan namanya Pacific Company, dia menerbitkan, ini ada menerbitkan awalnya ya, menerbitkan apa? Menerbitkan ordinary share, menerbitkan saham biasa sebanyak 100.000 lembar, harga per parnya $1, harga per parnya $1. Nah, dia jual dengan harga pasar, harga fairnya adalah $10 ya. Nah, dari sini dia punya juga return earning, ini kayak yang di yang sebelumnya itu kalau kita lihat berarti share capital ordinary-nya ada 100 ya, ada 100.000, kemudian share premiumnya ada 900.000, betul nggak sih? Betul ya? Dan return earning-nya 300.000. Nah, ternyata pada tanggal 20 Januari tahun 2020 misalnya nih, Pacific Company itu dia mengakuisisi 10.000 lembar sahamnya dengan harga $11. Nah, kalau menggunakan cost method langsung saja jumlah lembar saham itu langsung dikalikan dengan berapa nilai reacquisition-nya langsung. Jadi ketika dia membeli, cash keluar ya, cash keluar, artinya kalau cash keluar, cash-nya di kredit. Yang di debit apa? Karena dia dapat saham, maka yang di debitnya adalah saham. Nama sahamnya adalah treasury share. Jurnalnya seperti ini. Oke, gampang ya, insya Allah. Berikutnya, nah ini efeknya kalau terjadi treasury share. Ya, kalau terjadi treasury share, efeknya bagaimana? Nanti di laporan ekuitas kita di bawah return earning itu ada treasury share dan dia sifatnya mengurangi, ya, dia sifatnya mengurangi, gitu. Nah, di sini juga ada tulisan, biasanya kalau misalnya ada laporan keuangan ekuitas ada tulisan kayak gini nih, misalnya share capital ordinary per parnya $1, misalnya dia diterbitkan itu 100.000 lembar, kemudian ada yang dibilang bahwa 90.000 outstanding. Kalau dibilang seperti ini, yang diterbitkan 100.000 ya, dan yang outstanding 90.000 itu artinya ada saham treasury. Udah jelas pokoknya di atas itu kalau ada perbedaan ini antara yang outstanding sama issue, berarti ada treasury share gitu. Listnya itu adalah treasury share. Seperti itu untuk membaca laporan keuangan atau laporan ekuitas yang ada di laporan posisi keuangan. Nah, sekarang kalau kita menjual saham treasury, tadi itu misalnya kalau di Indonesia itu awal tahun 2021 itu ada Telkom tuh ya, Telkom yang menjual kembali saham treasury-nya ke pasar, melepaskan sahamnya ke pasar. Nah, di sini ada kondisi-kondisi. Kalau misalnya dia menjual itu di atas cost atau di bawah cost. Di atas cost itu maksudnya adalah di atas dari nilai kita mengakuisisi tadi. Misalnya tadi itu kita mengakuisisinya harganya 11 per par ya misalnya. Kalau above berarti dia 12, 13 dan sebagainya. Kalau below ya berarti artinya dia 10, 9, 8 gitu ya, di bawah cost ketika kita mengakuisisi kembali saham tersebut gitu. Nah, keduanya baik itu below cost ataupun above cost, dia menambah aset dan ekuitas tentu saja ya. Karena kan tadinya kalau saham treasury
itu mengurangi, ketika dilepas ya tentunya akan menambah. Dan mendapatkan cash itu juga menambah aset. Contohnya, contoh ketika menjual saham treasury di atas nilai cost. Ya, Pacific ini mengakuisisi tadi itu ya, maaf, ini sudah di awal nih udah ada, kemudian dia bilang di sini sekarang menjual 1000 lembar saham dengan harga 15 above ya, maka di sini dia akan mendapatkan cash sebesar 15.000 bukan? Nah, cashnya berarti di debit 15.000. Sekarang kreditnya apa? Kreditnya adalah saham treasury tentu saja. Yang kita catat di kreditnya, saham treasury-nya itu adalah nilai cost kemarin kita beli reacquisition, yaitu 10.000 lembar dikalikan 11, 110 ya. Nah, ada selisih tuh, ada selisih ya. Ada selisihnya adalah masuk ke dalam share premium treasury gitu. Nah, lanjut kalau below cost. Langsung nih, berarti cash yang diterima 100 lembar ini dikalikan $8. Berarti cash yang diterima adalah 8.000 ya. Nah, berarti share premium, share treasury-nya berapa atau share treasury share-nya berapa? Tetap seperti tadi, harus dikalikan 1.000 ini harus dikalikan dengan 11 gitu. Ini dikalikan dengan 11.000. Nah, maka ada selisih. Selisihnya ditaruh di debit share premium treasury, karena sebelumnya, ya contoh kasusnya ada sebelumnya kita sudah punya share premium treasury gitu. Kalau sebelumnya kita sudah punya akun, sudah punya saldo share premium treasury, maka share premium treasury-nya di debit seperti ini. Tapi kalau belum ada share premium treasury gimana tuh? Misalnya sebelumnya tuh nggak ada gitu, kita baru mau lepas, kemudian langsung below cost itu. Walaupun itu jarang terjadi ya, perusahaan juga kalau misalnya mau melepas saham treasury di below cost juga mikir-mikir gitu kan. Tapi kalau misalnya itu terjadi, nah itu akan mengurangi yang namanya return earning. Ini ada contoh nih ya, contoh detailnya. Tapi itu saya singkat dulu ya, nanti akan berkurang tuh return earningnya kalau share premium treasury-nya itu sudah nggak ada saldo, seperti itu. Ya, kalau udah nggak ada saldonya maka dia akan mengurangi yang namanya return earning. Return earning berkurang di debit. Itu singkatnya, nanti saya akan perjelas. Ini retiring treasury share. Nah, inilah lain lagi ya kalau kita meng-cancel. Bagaimana kalau kita meng-cancel dari treasury share? Udah treasury share itu udah nggak akan terbitkan lagi gitu ya. Gitu. Seperti itu sebenarnya lebih kepada bagaimana kita mengurangi saham yang auto rest gitu ya, mengurangi kepemilikan orang luar lah seperti itu. Nah, mungkin saya akan bahas lebih lanjut karena ini masih ada waktu dari durasi 15 menit ya. Ini karena menggunakan aplikasinya 15 menit, maka saya harus ngepasin tuh sampai 15 menit seperti itu. Nah, sell of treasury share below cost, misalnya kita lanjutkan yang tadi itu ya. Nah, kalau misalnya di awal kita punya treasury share itu 4.000 tadi di awal tuh yang above cost. Kemudian below cost kita punya saldo treasury di debit 3.000. Balance-nya tinggal 1.000 nih ya, balance-nya tinggal 1.000. Kemudian perusahaan menjual lagi 1.000 dengan harga below cost lagi. Nah, maka cash yang diterima adalah $8 dikalikan 1.000. Cash yang diterima berapa? 8.000. Nah, namun saham treasury yang diakui berapa? Saham treasury yang diakui adalah 11 ya. $11 dikalikan 1.000, 11.000. Ada selisih 3.000. Padahal saham treasury-nya tinggal 1.000. Maka kalau kurang seperti itu, yang dikurangi itu adalah return earning. Jelas ya, mudah-mudahan ya. Nah, ini jurnalnya. Jadi cash-nya 8.000 ya. 1.000 dikalikan 8.000. Kemudian treasury-nya itu menggunakan angka cost-nya 11.000. Ada selisih ya kan? Ada selisih berapa? Ada selisih 3.000 gitu kan. Ada selisih 3.000. Sedangkan tadi balance-nya tinggal 1.000. Maka share premium treasury-nya harus 1.000, nggak boleh kita lebih dari 1.000 yang di saldo ini kan. Nah, baru kekurangannya yang 2.000-nya itu diambilkan dari return earning. Return earning-nya dikurangi. Kalau return earning berkurang, maka di debit. Demikian jurnalnya. Itu untuk treasury share. Kita lanjutkan ke part 5. Benar ya, part 5. Selanjutnya part 5 itu membahas nanti terkait dengan dividen. Demikian untuk part 4. Kita lanjut part 5.